Berikutnya saya singgung tentang konsep peradaban. Peradaban itu kalau kita mengacu pada Kuncharaningrat adalah wujud kebudayaan yang lebih tinggi atau lebih kompleks atau lebih maju. Dan dengan demikian peradaban itu berkait dengan fenomena revolusi industri, revolusi pertanian, terutama munculnya kota dan peradaban dari sekitar 5.000 tahun yang lalu atau 5.000 sebelum Masehi ya terutamanya. Dan seperti saya singgung pada awal kuliah pengantar bahwa peradaban menjadi faktor penentu dalam kehidupan suatu nation atau suatu bangsa dan juga menjadi faktor yang memicu konflik ataupun juga clash dari kebutuhan masing-masing yang seringkali berbenturan dengan kebutuhan dari bangsa lain. Konsep peradaban sebagai konsep definisi budaya juga beragam. Jadi kalau kita mengacu pada seorang pakar, misalnya dari Toynbee, misalnya Toynbee itu seorang sejarawan dari Inggris yang dianggap memiliki status jika di fisika itu Einstein, maka di ilmu sejarah itu Arnold Toynbee. Dia mengatakan bahwa peradaban adalah suatu upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat di mana seluruh umat manusia hidup bersama secara selaras sehingga sebagai anggota dari suatu keluarga inklusif. Dia meneliti peradaban besar dunia dari semenjak masa Yunani, Romawi sampai zaman kita ini dan mengkaji pasang surutnya, dinamikanya dan memberi suatu kunci bahwa peradaban itu naik turunnya ditentukan oleh suatu tantangan dan respon. Hanya tantangan menjawab permasalahan-permasalahan terkini, tantangan yang dihadapi, dan respon terhadap tantangan itu. Misalnya Indonesia masa kini, jumlah penduduknya 270 juta jiwa. Kemudian mengalami suatu pasang surut dan pernah mulai masa penjajahan yang lama, merdeka tahun 1945 dalam suatu tatanan dunia modern yang kompleks dan saling bersaing. Dan kita mengalami suatu tahap-tahap perkembangan dari masa Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi sekarang. Kita sekarang mengalami situasi pandemi. Bagaimana pemerintah itu menangani pandemi, itu akan diuji bagaimana kemampuan untuk merespon tantangan itu sehingga menjadi kebaikan bagi kita. Kita juga lihat dinamika ekonomi, politik yang tidak mudah, dan suatu pola-pola kehidupan berpolitik, berekonomi yang relatif bisa kita sebut sistem parlementer yang bebas, yang cenderung liberal, juga penekanan ekonomi yang liberal, dan juga kita perhatikan pada saat sekarang itu ada kritik yang sangat kuat dari kelompok yang disebut sekarang itu, kalau kita perhatikan ya, karena saya juga ingin
mengajak kalian untuk peduli pada lingkungan kita terdekat, gerakan koalisi menyelamatkan Indonesia atau kami. Itu melihat bahwa sekarang ini kondisi hukum sangat karut-marut, tajam ke bawah, tumpul ke atas, katanya. Kemudian pengangguran itu sangat masif, rakyat terancam pada kelaparan, dan juga proses-proses belajar mengajar juga terkendala oleh kondisi COVID. Kemudian penanganan pemerintah itu dianggap tidak segera menjawab secara baik, kata kelompok kami ini. Kemudian juga situasi politik itu justru menuju ke arah feodalisme, dinasti, dan juga oligarki. Kemudian ekonomi itu juga terjadi kesenjangan. Jadi ada kelompok yang mengkritisi tatanan kehidupan kepemerintahan yang memang dari pemilihan kepresiden kemarin itu menghasilkan suatu kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, dan dengan langkah-langkah yang cukup kompleks, mampu mengikat koalisi di parlemen sekitar 70% lebih, sehingga menyisakan satu kekuatan penyeimbang atau kekuatan oposisi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan itu selalu tidak mengalami hambatan dari DPR, tapi itu juga menyisakan suatu kondisi check and balances yang tidak baik. Ini yang ingin diinginkan oleh para masyarakat sipil, masyarakat madani seperti kami itu.